Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa mencurahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, akan tetapi kebanyakan di antara kita justru sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita hitung dengan nikmat yang Allah berikan, rasanya rasa syukur kita itu terasa amat sedikit. Dan tentunya kita dengan itu juga harus senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurangnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang di antara kita dengan nikmat yang begini banyak tidak begitu dirasakan. Akan tetapi ketika dengan adanya 1, 2, 3 kekurangan, itu sudah banyak yang dikeluhkan. Sementara kenikmatan yang Allah berikan itu belum disyukuri. Maka itu para pemirsa, ya marilah kita senantiasa menjadi orang yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur kita, ya marilah kita manfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk semakin mendekatkan diri kepadanya, menjalankan perintahnya, dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan ketaatan yang terbaik yang bisa kita laksanakan di antaranya adalah kita dengan belajar ilmu agama ini, dan ini menjadikan sebab kemuliaan kita sebagai seorang muslim. Ya, karena dalam agama kita adalah agama ilmu, yang mana dalam syariat ini selalu dibangun atas dasar ilmu. Dan ilmu yang kita pelajari saat ini adalah ilmu yang termasuk ilmu alat, ilmu yang menjadikan kita bisa faham terhadap syariat agama ini. Maka tentunya kalau kita ingin menjadi orang yang faham agama, tidak bisa tidak, melainkan kita juga harus berusaha memahami alatnya, menggunakan alatnya untuk memahami ilmu dari agama itu, yaitu ilmu bahasa Arab. Nah, maka untuk itu para pemirsa, ya marilah kita menata hati kita, menata niat kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha kita belajar ini diberikan keberkahan dan diberikan ya kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para pemirsa, sekarang kita melanjutkan kembali ya, dari apa yang kita pelajari ya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Abdurrahman ya terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk kepada kitab jilid yang kedua. Dan kita sudah membaca dari masuk pada pelajaran yang pertama dari kitab jilid 2 ini. Dan kita pada pertemuan yang lalu sudah menyelesaikan latihannya sampai latihan yang keempat. Dan sekarang insya Allah kita lanjutkan pada latihan yang kelima. Nah, di latihan yang kelima di sana perintahnya mu'allim menyampaikan kepada bahwasanya iqra al-amsilah al-amsilatah al-atiyata. Iqra ya. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Ya, perintahnya cuma membaca. Nah, baik kita baca ya. Yang pertama kalimatnya adalah al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Artinya Pak Guru itu baru. Nah, Pak Guru itu baru. Taib, di sebelahnya ditambahkan dengan kata inna. Maka inna ini ketika masuk ke dalam sebuah kalimat, inna ini ada pengaruhnya, mempengaruhi susunan kalimatnya. Hingga kalimat yang sebelumnya al-mudarrisu jadidun, ketambahan inna di depan, maka dia berubah menjadi innal mudarrisa jadidun. Ya, sesungguhnya Pak Guru itu baru ya, Pak Guru itu baru. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya peran daripada inna ini adalah menjadikan kata setelahnya mansub ya, mendapatkan berkedudukan sebagai nasab. Yang diantara ciri utama dari nasab adalah berharokat fathah. Sehingga di sini kita mendapati kalimat innal mudarrisa ya, jadi sesungguhnya Pak Guru itu baru ya, sesungguhnya Pak Guru itu baru. Nah, karena memang inna ini adalah termasuk amil nasab ya, kata yang menjadikan kata setelahnya itu menjadi berkedudukan nasab. Nah,
Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua kita lihat di sana, Fatimatu Tabibatun. Ya, Fatimah adalah seorang dokter wanita. Fatimatu Tabibatun. Nah, kita ingin kembali, Fatimatu tidak ditanwinkan ya, meskipun dia di depan. Nah, di depan tidak ada alif lamnya, tapi dia tidak ditanwinkan. Kenapa? Karena dia nama perempuan, ya baik secara lafadz maupun makna menunjuk kepada perempuan. Nama yang menunjuk kepada perempuan, ya itu tidak bisa menerima tanwin, sehingga dibaca Fatimatu. Fatimatu Tobi Batun. Nah, adapun khobarnya di sini Tobi Batun, dia bisa menerima tanwin. Nah, sehingga di situ apa namanya, Fatimatu Tobi Batun. Baik, ketika dimasukin dengan kata inna ke dalam kalimat tersebut, maka dia kalimatnya berubah menjadi inna Fatimata. Nah, inna Fatimata Tabibatun. Harokatnya Fatimah dari sebelumnya dhammah menjadi fathah. Inna Fatimata Tabibatun. Semuanya Fatimah itu yaitu seorang dokter perempuan. Baik, yang ketiga, Hamidun ya mutazawwijun. Hamidun mutazawwijun. Hamid ya itu seorang laki-laki yang sudah berpasangan atau sudah menikah. Hamidun mutazawwijun. Hamid seorang laki-laki yang sudah menikah. Ditambahkan dengan inna, maka di sana ada perubahan. Ya, hamidnya kalau hamidun itu marfu', dia sebagai mubtada, kedudukannya rafa. Tapi ketika ditambahkan dengan inna, maka dia berubah menjadi mansub, dan di antara cirinya adalah dengan ciri nasabnya ada di fathahnya, menjadi inna hamidan. Sesungguhnya hamid, ya sesungguhnya hamid mutazawwijun, seorang laki-laki yang telah menikah. Nah, jadi dari tiga contoh ini para pemirsa sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, kita bisa paham bahwasanya peran daripada inna ini adalah menasabkan kata setelahnya. Ya, menasabkan atau kata setelahnya berubah menjadi nasab, menjadi mansub. Nah, dan di antara tanda mansubnya adalah dengan fathah. Nah, baik, cukup jelas ya insya Allah. Nah, kalau sudah jelas seperti ini, sekarang kita masuk kepada latihan yang ke-6. Di latihan yang ke-6, perintahnya di sana adalah adkhil, ya, masukkan. Adkhil inna, kata inna alal jumalil atiyah pada kalimat berikut ini, wadbit, ya, dan letakkan, ya, harokat akhir, ya, awakhiril kalimat pada masing-masing akhir dari kata-kata yang ada. Dan nanti kita mengerjakan ini ditulis lengkap dengan harokatnya, ya. Harokatnya pada setiap kata ditulis lengkap sampai huruf terakhirnya. Nah, jadi itu perintahnya. Jadi ini kalimat yang 10 ini, ya, kemudian ditambah dengan kata inna di depannya, lalu kemudian ditulis dengan harokatnya lengkap. Nah, baik, itu perintahnya, dan berarti sekarang sudah jelas ya insya Allah. Nah, kalau gitu silahkan dikerjakan terlebih dahulu sambil di pause videonya. Nanti kalau sudah selesai kita bahas jawabannya. Baik, silahkan sekarang video yang di pause dan dikerjakan terlebih dahulu. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan latihan yang ke-6 ini, langsungnya kita bahas jawabannya. Ya. Yang pertama, ad-darsu sa'bun. Ya, ad-darsu pelajaran, sa'bun sulit. Ditambahkan dengan inna, dia menjadi innad darsa sa'bun. Sesungguhnya pelajaran ini sulit. Ya. Taib, yang kedua, as-sayyaratu jamilatun, ya, mobil ini atau mobil itu, ya, jamilatun, yaitu bagus. Ditambahkan dengan inna, maka dia berubah menjadi innas sayyarata jamilatun. Sesungguhnya mobil ini bagus. Baik. Berikutnya, Al-Qur'anu kitabullah. Al-Quran itu adalah kitab Allah.
Ditambahkan dengan inna, dia berubah menjadi innal Qur'ana kitabullah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitabnya Allah. Tetap ya, kitabullah dengan dhammah, kitabullah. Baik, yang keempat, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ditambahkan inna, kalimatnya berubah menjadi inna Muhammadan. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nah. Yang kelima, ya, Aminatu talibatun. Aminatu talibatun. Ditambahkan dengan inna di depan menjadi inna Aminata talibatun. Artinya sesungguhnya Aminah itu adalah seorang siswi atau seorang mahasiswi. Yang keenam, Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Baik. Kalau ditambahkan inna di depan, maka dia berubah kalimatnya menjadi innal lughatal arabiyyata, ya. Innal lughatal arabiyyata. Arabiyyata juga ikut. Kenapa? Karena dia man'ut dengan al-lughahnya, ya. Innal lughatal arabiyyata, lughahnya berharap fathah karena ada inna di depannya. Innal lughatal arabiyyata sahlatun, mudah. Taib yang ketujuh, hadhihi as-sa'atu ghaliyatun. Ini adalah jam tangan yang mahal. Nah, ditambahkan inna, maka kemudian di sana kalimatnya menjadi inna hadhihi sa'ata. Inna hadhihi sa'ata. Sesungguhnya jam tangan ini. Maka as-sa'ata di sini dia berubah menjadi fathah, ya, karena ada inna di depan. Dan as-sa'ah ini sebenarnya kedudukannya sama dengan hadi. Hadi dengan setelah inna maka hadi mansub. Karena hadi ini mabni maka dia tidak berubah. Adapun as-sa'ah dia yang mu'rab yang bisa berubah, maka dia mengikuti kedudukan hadi, yaitu menjadi menjadi mansub, ya, kedudukan dengan yang ditandai dengan berubahnya harokat dari dhammah menjadi fathah, sehingga dibaca inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Taib yang ke-8, Bilalun ghaniyun. Ya, Bilalun ghaniyun. Ditambahkan dengan inna di depan menjadi inna Bilalan ghaniyun. Sesungguhnya Bilal adalah seorang yang kaya. Jadi jawabnya itu inna Bilalannya. Sesungguhnya Bilal adalah orang yang kaya. Yang ke-9, Al-mudiru fil fasli. Al-mudiru fil fasli. Artinya Pak Kepala Sekolah ada di kelas. Maka kalau ditambahkan dengan inna, kalimatnya berubah menjadi innal mudiro, ya, dari ru menjadi ro. Innal mudiro fil fasli. Sungguhnya Pak Kepala Sekolah ada di kelas. Innal mudiro fil fasli. Terakhir yang ke-10, ya, al-ma'u baridun. Airnya dingin. Al-ma'u baridun. Nah, kalau kalimat ditambahkan dengan inna, ya, maka di depan dia berubah menjadi innal ma'a. Sesungguhnya air ini, ya, sesungguhnya air ini baridun dingin. Alhamdulillah, seperti ini kita selesai dari latihan yang ke-6. Nah, di akhir latihan ke-6 ini mu'alif memberikan catatan kepada kita, ya. Di sana ada as-sayyaratu jamilatun. Ini diambil di soal nomor 2, ya. Jadi as-sayyaratu jamilatun ini sudah kita ambil dulu pelajaran dari pelajaran yang lama, kita jilid yang pertama dulu. Ya, di situ kita mendapati ada susunan kata al-mubtada dan al-khobar, yang mana kata al-mubtada dan al-khobar itu adalah kata yang dimulai dengan kata benda, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Nah, sehingga di sana ada kata as-sayyaratu, ya, jamilatun. Ya, jamilatun sebagai khabarnya. Sehingga ketika sudah ada mubtada dan khabar, maka ini menjadi kalimat yang sempurna secara makna. Ya, maknanya bisa kita pahami bahwasanya di sini mobil itu indah. Nah, as-sayyaratu jamilatun, mobil itu indah. Nah, ketika ditambahkan dengan inna, ya, maka di sana itu berubah statusnya. Kalau tadi mubtada khobar, ya,
Maka dengan adanya inna di depan, maka dia statusnya berubah menjadi isim ana dan khobar isim inna dan khobar inna. Nah, isim inna inilah yang kemudian nanti dia berubah harokat menjadi mansub. Ya, harokatnya menjadi mansub atau berharokat fathah. Adapun yang khobar inna sama seperti khobar sebelumnya ya, harokatnya sama. Tetap yaitu marfu ya, sebagaimana ketika hanya dalam bentuk kalimat mubtada khobar tanpa inna. Nah, baiklah pemirsa, jadi itulah yang kemudian yang menjadi penekanan kita di latihan kali ini, bahwasanya dengan adanya inna kita mengenal nanti ada isim inna dan khobar inna. Yang mana isim inna itu dia berubah menjadi fathah, dengan khobar yang tetap berharokat dhammah tanwin. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, cukup dulu untuk pertemuan kali ini sampai latihan yang ke-6. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Dan tetap mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar upaya kita mempelajari ini dijadikan ilmu yang manfaat kepada kita semuanya dan ditulis sebagai amal kebaikan yang bermanfaat untuk kita dan simpanan yang berharga nanti di akhirat kelak. Amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.